Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita berdoa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada pengantar dari Pak Sigar selaku tuan rumah. Silakan Pak. Doa-doa yang sepantasnya supaya aku dapat kerja sambil dari out dan udah dia melamar sana sini dan sekarang mudah-mudahan dia dapat kerja doa. Ya. Ignatius kali. Enggak, Samuel. Oh, Samuel. Saya udah habis kontrak. Baik. Lagu pembukaan. Lagu nomor 31. Dua-duanya lah Pak. Nomor 31. Mulai. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan, kami kan baik selalu dengan dikau, dengan teman, dengan kawan, serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga berarti kita berbicara tentang teladan Bunda Maria, Santo Yosef, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria dipilih Allah sebagai perawan yang telah dipersembahkan kepada Allah, dan karena pilihan Allah itu dia menjadi tabur perjanjian yang baru. Tabur perjanjian baru di mana Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Dan misteri agung itu, peristiwa itu disimpan di dalam hati oleh Maria, dan peristiwa kelahiran Yesus itu ya disaksikan oleh Santo Yosef dan Bunda Maria.
Dan peristiwa kelahiran itu sama seperti kelahiran manusia, seperti semuanya. Dan bahkan mungkin kita pernah mendengar ada yang sedikit nakal, siapakah bidannya Yesus? Kita tertawa. Kalau semuanya dicatat, siapa bidan Yesus, siapa nama gembala, ya nggak cukup-cukup lah nanti. Jadi ya, misteri agung itu ya merupakan kemuliaan. Maka kita menyebut terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan perlu diingat juga, nama pelindung negara kita atau Santo pelindung negara kita itu sudah ditetapkan oleh KWI tahun 1950 ya, dan telah disahkan oleh Paus Pius ke-12. Itu adalah Santo Yosef. Jadi pelindung negara kita Santo Yosef, termasuk negara Malaysia ya, negara Thailand ya, itu Santo Yosef. Negara kita pelindungi Santo Yosef tahun 1950. Artinya kalau sudah ditetapkan Paus ya, Pius ke-12, maka lengkaplah sudah bahwa negara kita ini ya pendoanya adalah Santo Yosef di surga. Dan untuk itu kita harus tahu, sama dengan kita dibaptis, kita memiliki nama ya baptis. Ya, apakah kita pernah ulang tahun baptis? Kayaknya kita sering lupa bersyukur. Dan kapan kita dibaptis? Harusnya kita bisa lihat di surat baptis. Harusnya kita ulang tahun baptis juga. Ulang tahun baptis, ulang tahun krisma, ya, ulang tahun perkawinan, ya, ulang tahun sambut baru, ya. Puji Tuhan, dulu saya sambut baru itu dikasihkan suatu gambar ya Paus Yohanes Paulus kedua yang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus kedua yang biasa saya daratkan ya, Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Dan juga ya gambar Monsinyur ya Hieronymus Bumbun, Herculanus Hieronymus Bumbun. Dan ya karena waktu pas misa requiem disebutkan bahwa Monsinyur Herculanus Hieronymus Bumbun itu memiliki keistimewaan, bisa jadi ya keistimewaan itu menjadi suatu syarat pertanda ya pengusulan untuk menjadi yang berbahagia atau hamba Allah. Jadi status untuk menjadi orang kudus itu dari hamba Allah, beato, lalu nanti santo. Nah, beato saja itu sudah ya tinggi, paling tinggi itu santo. Seperti Beato Akurtis itu ya, dia tahun depan ini akan dikanonisasi menjadi santo. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah tepatlah kita memberikan nama baptis kepada anak-anak kita. Seperti keluarga Pak Sigar ini ya. Pak Sigar. Rupanya di gang ini namanya Pak Tegar. Ya kan? Pak Tegar, Pak Sigar kan. Jadi kalau orang yang kenal Pak Sigar, kita tahu Pak Sigar. Rupanya di gangnya ini tahunya Pak Tegar, bukan Pak Sigar. Ya udahlah, ketahuan nama aslinya. Ya, kita tahunya Pak Sigar kan. Nah, dia memberikan nama anak yang pertama Ignatius. Ada dua, Ignatius dari Antioquia atau Ignatius Loyola. Nah, karena Santo Fransiskus Xaverius yang hari Senin itu kita rayakan pestanya ya, kalau tidak salah ya, hari Senin atau Selasa ya, Senin ya, itu adalah pendiri Serikat Jesuit. Jadi Ignatius Loyola dan Fransiskus Xaverius. Dan Santo Fransiskus Xaverius itu adalah yang disebut sebagai Santo Asia. Dia meninggal di darat ya, di China ya, dan dialah yang melakukan misionaris ke Nusantara ini, baik Pulau Ternate, Maluku dan sebagainya. Ya. Kemudian anak yang kedua disebut Samuel, ya kan? Nah, Samuel ini ya dalam perjanjian lama itu adalah ya mendengar suara Allah, dipanggil 3 kali, dia pikir iman Eli ya yang memanggilnya. Nah, yang ketiga siapa ya nama baptisnya?
Baptis. Oh, Anastasia, hampir lupa deh. Syukur anaknya yang ini. Bayangkan bapak sendiri yang memilih namanya ya. Soal di Anastasia itu tidak ada Anastasius kalau tidak salah ya. Jadi tidak mungkin namanya Santa Anastasia ya. Santo Anastasius kalau tidak salah. Ya kalau perempuan kan jadi Anastasia. Sama seperti Santo Tarsisius. Tidak ada Santa Tarsisia. Hah, ya. Misalnya Santo Petrus, biasanya nanti perempuannya Petra. Kalau saya Yakobus, ya kan bisa Jack atau Yakob, tapi kalau perempuan tuh Yakoba ya. Ya. Jadi Yakoba kalau perempuan ya. Nah, jadi jarang sih perempuan ngambil nama Yakoba, tapi kalau di Indonesia Timur ya ada. Ya. Jadi dulu di Pastor Stella Maris, almarhum Pastor Mengko, dulu Pastor Mengko bilang kalau sampai nama baptis kita itu bukan nama orang kudus, hendaknya diganti menghadap pastor paroki. Karena namanya bukanlah nama orang kudus. Ada nama teman saya tuh, saya baru tahu namanya itu berubah. Dulu namanya itu Penisius. Penisius itu enggak ada Santo Penisius. Lalu dia rubah namanya Silwanus. Nah, Silwanus baru ada. Rupanya dia cerita, kok namanya berubah? Taunya dulu disebut Penisius. Ya, sekali udah sekarang, dia baru cerita. Ingat enggak dulu katanya pastor itu, ya, bagi nama baptis yang bukan nama orang kudus itu diganti. Ya, jadi itu persekutuan kita dengan orang kudus. Nah, pada masa Advent yang pertama ini, minggu Advent yang pertama ini, puji Tuhan kita memasuki masa Advent. Bagi orang Katolik, kita mempersiapkan 4 periode hari Minggu untuk mempersiapkan Natal. Makanya bagi orang Katolik, ya, ini adalah masa Advent. Jadi perayaan liturgis itu belum dilaksanakan, tunggu nanti tanggal 25 Desember. Jadi masa Advent itu dimulai dari 1 Desember sampai nanti 24 Desember, Vigili Natal. Nah, Vigili Natal itulah, ya. Setelah Vigili Natal baru kita mengucapkan Selamat Natal, ya. Jadi pada masa ini umat Katolik diharapkan untuk mempersiapkan diri, memiliki harapan yang penuh, memiliki sukacita yang penuh, dan memiliki cita yang penuh. Jadi minggu pertama masa persiapan, ya, minggu kedua itu adalah masa, ya, pengharapan, ya, kemudian ada masa sukacita, gaudete, kemudian masa cinta. Karena masa-masa itu, makanya orang Katolik, ya, mempersiapkan diri dengan menerima sakramen tobat, ya, kemudian ada misalnya rekoleksi pertobatan, ada retret pertobatan, kemudian ada novena Natal dan sebagainya, ya. Jadi bagi orang Katolik lalu mempersiapkan pernak-pernik Natal, ya silakan. Bukan merayakan Natal. Perayaan Natal bagi orang Katolik itu adalah misa. Bukan perayaan Natal seperti kita misalnya kayak orang Barat tuh perayaan Natal tuh tidak misa, dia hanya menyiapkan pohon Natal, ya udah bagi kado. Perayaan Natal bagi orang Katolik itu wajib misa. Ya. Jadi banyak di antara kita itu mungkin ya kalau untuk rumah apa silakan, itu kan sebenarnya bagian dari simbolisasi persiapan diri ya. Tetapi yang paling utama itulah adalah misa. Jadi bagi orang Katolik yang tidak datang misa pada saat ya hari malam Natal dan hari raya Natal, ya berarti dia berdosa berat. Ya. Jadi itu. Jadi ingat, perayaan Natal itu adalah perayaan liturgi. Bukan seperti misalnya orang perayaan Natal, misalnya di Jepang tuh orang merayakan Natal, Christmas, tapi dia tidak ke gereja. Di Amerika juga ada kelompok-kelompok yang merayakan Natal tapi tidak ke gereja, dan itu ya. Jadi perayaan Natal bagi orang Katolik itu adalah misa. Ya. Tapi bagi denominasi lain itu perayaan Natal udah mulai dengan ibadat-ibadatnya, yaitu urusan mereka, dogma-dogma mereka. Tapi bagi kita merayakan Natal secara liturgi. Nah, apakah lagu-lagunya misalnya kita setel lagu Natal waktu Minggu Advent itu diperbolehkan? Ya, itu kan enggak ada yang tahu kan.
Kalau kita menyetel lagu Natal, kan banyak yang bertanya tuh, gimana? Ya memang lagu-lagu yang kita harus dengarkan itu adalah lagu-lagu pada masa Advent. Tetapi kalau sudah menjelang itu, kalau ingin, ya saya biasa juga, masa biasa saya nyanyikan lagu Natal, kan tidak apa-apa kalau di rumah kan. Yang tidak boleh ya waktu misalnya ibadat, ya tidak bisa, kan tidak cocok. Lalu waktu misa, yang sering terjadi nih lagu, ada satu lagu Advent itu dinyanyikan pada masa Prapaskah. Itu berapa kali di gereja ditemukan. Terbalik deh. Ada masa Prapaskah, ada masa Advent, ada lagu masa Advent. Ya. Ada ketika badai, ketika badai melanda hidupku, itu lagu Advent, bukan lagu Prapaskah. Jangan terbalik-balik. Nah, pada masa Advent lagu kemuliaan tidak dinyanyikan karena ya kita sedang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus itu kelahirannya, kemudian juga kedatangan Yesus Kristus setiap hari itu dalam sakramen dan doa. Nah, itu sakramen dan doa. Kemudian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pada akhir zaman nanti. Dan itu menjadi suatu hal yang harus kita persiapkan. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau telah mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Buatlah kami pantas merayakan perjamuan kudus-Mu. Dan perkenankanlah kami menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus. Berkatilah keluarga Pak Sigar, terutama anaknya Ignatius, Samuel, dan Anastasia, serta istrinya, serta Pak Sigar juga, agar anak-anaknya yang telah tamat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan pantas turut kehendak-Mu. Anaknya yang ketiga dapat selalu belajar dengan baik, usaha istrinya dapat berjalan lancar, usaha Pak Sigar juga dapat berjalan lancar. Berkatilah keluarga Pak Sigar ini agar diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, terutama pada masa Advent ini mempersiapkan Natal dengan baik dan sungguh. Begitu juga keluarga-keluarga di lingkungan Santo Rupinus, agar dalam masa Advent ini betul-betul mempersiapkan diri, penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh cinta dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah. Dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu antar bacaan. Nomor 46. Yesuslah bersabda. Mulai. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadar